Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Demokrat for sale ditulis oleh Katijau Elkayeni. Ada bocoran sebelum tagar Demokrat makin solid diluncurkan. Ternyata ada skenario dari pimpinan kepada kader. Mereka diminta untuk mendorong tagar itu agar trending. Tagar semacam ini sangat baik bagi penjual barang, sebab tagar meningkatkan keterbacaan. Barang akan mudah laku. Atau untuk menutupi kasus, ini kan mainan anak-anak medsos. Tapi apakah itu efektif untuk mendongkrak kepercayaan terhadap partai? Saya meragukan hal itu, karena persoalan Demokrat itu ada di internalnya. Dan ini tentu saja bukan soal jualan barang, apalagi hanya dengan bedak bernama tagar. Langkah semacam ini malah menunjukkan elit Demokrat sedang panik, dan hal itu justru mempercepat sinyal akan segera diadakannya konferensi luar biasa, yang tujuan utamanya adalah merombak jajaran elit Demokrat. Dalam hal ini, nama Muldoko sudah disebut-sebut sejak lama. Ia diminta untuk menyelamatkan partai yang mau karam itu. Muldoko kemudian menjadi korban, sama seperti nasib 7 kader Demokrat yang dipecat itu. Padahal, para kader itu yang mendatangi Muldoko, mereka curhat tentang kondisi partainya. Mereka melihat Muldoko adalah pembantu dan benteng Jokowi. Oleh sebab itu, AHY menyurati Jokowi, menyeret-nyeret Presiden agar campur tangan soal ini. Dan langkah itu selain pansos sebenarnya keliru, akhirnya malah backfire. Dan lebih penting lagi, ini menyangkut nasib Demokrat pada pemilu 2024. Survei terbaru LSI menunjukkan elektabilitas Demokrat terus merosot, hanya meraih 5,4%, bahkan jauh di bawah PKS yang mendapat 7,6%. Logis saja sebenarnya, Demokrat harus segera diselamatkan jika tidak ingin benar-benar jadi partai gurem. Sebab pamor SBY sudah benar-benar pudar. Bagi banyak orang, ia hanya dijadikan lelucon. SBY mestinya melihat sinyal ini jauh-jauh hari. Ia tidak bisa memaksakan ribuan petinggi partainya untuk selalu tunduk pada egonya. Kader bukan kerbau. Mereka bisa berpikir, mereka punya rasa takut. Ketakutan terbesar mereka saat ini adalah menjadi bagian dari berubahnya Demokrat menjadi partai gurem. Itu menghina akal sehat dan harga diri mereka. Bisa dibayangkan, partai yang dulu begitu kuat dan menjadi pesaing berat PDIP, hari ini terus meluncur jatuh. Untuk ukuran partai yang dimiliki oleh mantan presiden 2 periode, itu adalah alarm bahaya. Artinya, rakyat tidak percaya lagi. Kalaupun masih ada sisa-sisa kepercayaan, itu dari mereka yang tinggal di dusun-dusun, mereka yang tidak pandai membaca peta politik. Kekecewaan publik ini harus segera diredam, tapi SBY sekali lagi malah memaksakan anaknya. Inilah yang kemudian menyebabkan kegelisahan internal semakin menghebat. AHY mestinya memulai karir politiknya dari bawah. Kalau nyalon gubernur dirasa berat, ya dari bupati atau wali kota dulu. Ini adalah batu ujian, agar rakyat dan para kader melihat kemampuannya. Namun jalan pintas menuju puncak pimpinan partai yang dipilih itu melukai hati para kader. Mereka yang sudah berdarah-darah membela partai tidak diberi kesempatan. Sementara bocah ingusan yang sejak dari ketentaraan saja sudah diperlakukan seperti raja, malah didapuk sebagai ketua umum. Saya pikir SBY sudah terkena sindrom Amin Rais, menganggap bahwa orang-orang di bawahnya sekedar kerucu. Para abdi dalam yang hanya bisa berkata, sediko dawuh doro, kasih tulang dan remahan roti saja sudah cukup. Faktanya kan tidak begitu. Mereka manusia yang memiliki kehendak bebas, punya impian dan rasa takut. Partai bagi mereka adalah rumah bersama, bukan barang pribadi yang bisa diwariskan. Apalagi sekedar mainan untuk menyenangkan anak. Akhirnya kekuasaan Amin Rais dilucuti dari PAN. Hal yang sama agaknya juga akan terjadi pada SBY. Karena sekali lagi, kader itu bukan kerbau. Membaca tagar Demokrat makin solid bagi saya, malah terbaca sebaliknya, mirip dengan tagar Demokrat for sale. Sayangnya, tidak ada diskon di sana. Kalau ada kan mungkin saya bisa ikut nyicil pakai mekanisme KPR, kredit perpartaian rakyat. Katijau Elkayeni. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.